Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang kelima tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sini saya akan menjelaskan tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Bani Umayyah ialah yang pertama tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Dan yang kedua, tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas. Dan yang selanjutnya Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradli. Dan yang ketiga, tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan sesuatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuri'ah bin Haris, Al-Kamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim an-Nakhl dan Amir bin Surahbil As-Sa'bi. Dan yang keempat, tokoh ahli tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri.
Dan yang kelima, tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang semakin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Dan yang keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi ialah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubaid bin Sariyah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk wal Akbar al-Madi, buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Dan yang terakhir, tokoh ahli ilmu kedokteran. Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik yang memerintahkan para dokter untuk melakukan riset tentang anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Ya, itulah tadi tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.